got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Baik, shalom. Perkenalkan, saya Regina Ramasubangu. Di sini saya sebagai moderator untuk menjelaskan tentang model-model teologi agama-agama, yang dimana ada 3 pemateri, 1 perempuan dan 2 laki-laki, yang dimana saya akan memperkenalkan pemateri saya. Yang pertama ada Kakak Milian Twi Wirato, dan yang kedua ada Kakak pemateri Kamesak Menolio, dan yang terakhir ada pemateri kita Kak Petrus Jarahuro. Nah, di sini saya akan memberikan kesempatan bagi pemateri untuk menjelaskan model-model teologi agama. Apa sih yang terjadi di Indonesia saat ini tentang model-model teologi agama. Waktu dan kesempatan saya akan memberikan kepada pemateri. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana ajaran-ajaran dalam model teologi beragama. Jadi, yang pertama itu ada menurut para ahli, yaitu Paul F. Nitter. Paul ini menawarkan beberapa model teologi agama-agama yang akan dikritisi secara singkat, dan kemudian diambil mana model yang paling cocok untuk konteks di Indonesia. Baik, materinya sangat bagus, Kak Milianti. Saya mau bertanya sedikit, siapa sih Paul Nitter ini sehingga dia bisa seorang terpengaruh dalam teologi agama-agama? Ya, betul sekali teman-teman. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih dalam tentang Paul Nitter ini, di sini saya akan menjelaskannya. Jadi, Paul Nitter ini adalah dia seorang teolog Kristen. Dia juga menawarkan beberapa model untuk memahami hubungan antara agama-agama. Dalam model-model ini membantu kita untuk memahami berbagai perspektif teologis tentang agama-agama non-Kristen dan bagaimana cara terkait dengan kekristenan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, berarti Jadi bagaimana teman-teman? Apakah sudah jelas tentang Paul Nitter ini? baik, jelas. Jadi Paul Nitter ini dia adalah seorang teolog Kristen. Baik, kita akan melanjutkan ke materi kita yang kedua, akan melanjutkan model-model agama. Baik, di sini saya akan melanjutkan dan kita akan masuk pada model-model agama, yaitu model yang pertama, model eksklusivisme atau penggantian. Model ini hanya berpatokan pada satu agama yang paling benar, dan agama-agama lain tidak memiliki kebenaran. Agama yang benar ini menggantikan dan menyadarkan agama-agama yang lain. Contohnya agama Kristen, bahwa agama Kristen adalah agama yang paling benar, dan Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan, sedangkan yang lain itu tidak. Kita masuk pada model yang kedua. Model yang kedua itu model inklusivisme atau pemenuhan. Model ini mengakui bahwa agama-agama lain memiliki nilai kebenaran tetapi tidak lengkap. Agama yang benar ini misalnya agama Kristen menyempurnakan dan melengkapi agama-agama lain. Contohnya agama lain memiliki kebenaran, tetapi keselamatan itu hanya dapat diperoleh melalui Yesus Kristus. Model ini lebih terbuka terhadap agama-agama lain dibandingkan dengan eksklusivisme, tetapi tetap menekankan keunikan dan
Prioritas kekristenan. Baik, bisa menjelaskan kita tentang model eksklusivisme atau model penggantian dan model inklusivisme atau model penemuan. Sini kita akan melanjutkan di materi kita yang ketiga, akan menjelaskan model-model apa saja yang selain model penemuan dan pemenuhan dengan penggantian tadi. Saya persilakan kepada Jadi Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Kita masuk dalam model pluralisme atau biasa disebut dengan model penerimaan. Model pluralisme ini meyakini bahwa semua agama itu mempunyai nilai yang sama. Jadi tidak ada agama yang menganggap bahwa agamanya lebih benar daripada agama yang lain. Oleh karena itu kita mengetahui di dalam pluralisme ini atau penerimaan ini bahwa semua agama itu sama, nilainya sama, sehingga oleh karena itu kita harus menimbulkan hati toleransi di situ dan kita harus menghargai agama orang lain. Jangan kita menganggap agama kita yang lebih benar daripada orang lain, tapi marilah kita menghargai sesama agama. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. baik, Dan ada juga model teosentris. Model ini berfokus pada dan ada juga model teosentris molitis. Model ini berfokus pada sebagai pusat realitas dan tujuan akhir semua agama. Model ini menekankan bersama dan kesatuan semua agama dalam tujuan mereka untuk mencapai Tuhan. Dengan kata lain, semua agama memiliki nilai dan kebenarannya sendiri. Dialog antar agama penting untuk saling belajar dan memperkaya pemahaman, fokus pada kasih dan kehadiran Tuhan yang universal di semua agama. Mungkin ini saja. Terima kasih. baik. Terima kasih atas ketiga pemateri yang telah menyampaikan model-model agama dan para pakar yang sangat luar biasa dalam model-model teologi agama ini. Di sini saya akan memberikan pertanyaan bagi pemateri. Yang pertama itu kepada Kakak Milianti. Pertanyaannya, bagaimana kakak memandang agama-agama lain bila diperhadapkan dengan iman Kristen? Ya, baik. Di sini kalau menekankan universalitas kasih Allah, maka harus menerima adanya keselamatan di luar Yesus. Bagaimana? Terima kasih kakak. Pertanyaan berikut, materi kita yang kedua tentang tadi kakak membawakan dua model. Di sini saya akan bertanya tentang model eksklusivisme. Mengapa kakak hanya mempercayai agama kakak sendiri saja yang paling benar, tapi agama lain itu tidak? Baik, karena menurut saya agama Kristen adalah agama yang paling benar dan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, sedangkan yang lain itu tidak. Baik, itu mungkin jawaban dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya kakak. Baik, dan pandangan kakak berarti jurus keselamatan hidup kakak hanya kepada Yesus Kristus. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada pemateri kita yang ketiga. Di sini, mengapa saudara mengatakan semua agama memiliki nilai dan kebenarannya sendiri? Baik, terima kasih kakak. Karena menurut saya semua agama itu mempunyai nilai dan kebenarannya masing-masing. Jadi
ketika kita mempelajari tentang agama, pasti di dalam agama itu mempelajari tentang kebenaran dan mempercayai tentang ketuhanan juga. Bukan hanya mempelajari tentang kebenaran, kebaikan, dan kemurahan antar sesama kita, tetapi di sini juga lebih berfokus pada ketuhanan, di mana kita mempercayai dan kita meyakini, karena dari agama lah kita mengetahui bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu benar-benar ada. Oleh karena itu, ketika kita kembali dalam perbedaan agama, menurut saya agama itu semua sama. Mau agama satu atau agama yang lain, itu semua sama. Kenapa seperti itu? Karena masing-masing agama itu mempunyai keyakinan, kebenaran masing-masing. Tidak ada satu agama yang mempelajari tentang kejahatan. Oleh karena itu, ketika kita memandang agama mereka salah, maka pemahaman kita mungkin kurang bagus, sehingga kita mengatakan bahwa pemahaman mereka sangat kurang, karena mereka tidak ada hati toleransi antar sesama. Karena di sini kita di agama itu kita mempelajari tentang mempunyai hati toleransi, artinya harus mengasihi antara sesama. Kalau kita mengatakan bahwa agama kita paling benar, apa dasarnya? Ya kan? Tidak ada dasarnya. Oleh karena itu, marilah kita menghargai antar sesama agama kita, karena menurut saya bahwa agama itu semua tidak ada mempelajari tentang keburukan, tetapi semua agama itu mempelajari tentang kebenaran. Dan kita harus pahami dan kita harus menghargai antar semua agama, dimanapun, mau agama Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, yang mempunyai konteksnya yang berbeda-beda, tetapi itulah sebuah keyakinan dan itulah sebuah perbedaan antar agama kita. Mau agama Islam mempercayai tentang Tuhannya yang lain, mau Kristen mempercayai Tuhannya yang lain, tidak apa-apa. Cukup kita meyakini agama kita dan cukup mereka meyakini Tuhan mereka. Cukup kita saling meyakini saja begitu. Tidak usah diperdebatkan dan tidak usah diperluaskan tentang antar agama-agama. Dan mungkin hanya ini saja dari saya, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Kakak. Jawaban pas sekali dan banyak sekali poin-poin yang kita bisa dapat. Kita dengan berumat beragama di Indonesia ini kita harus saling menghargai, karena kita tahu di Indonesia ini bukan hanya satu agama saja, melainkan 5 agama. Jadi disitulah kita tanamkan sikap toleransi, saling menghargai satu sama lain, mengasihi. Baik, terima kasih kepada pemateri yang 3 orang ini sangat memuaskan sekali materi yang telah disampaikan. Di sini saya mencatat 3 poin penting dalam model-model teologi agama-agama. Yang pertama itu, model-model teologi agama ini tidak selalu kaku dan dapat tumpang tindih. Yang kedua, ada banyak variasi dan perbedaan pendapat dalam setiap model, di mana kita dalam perbedaan model itu kita mencukupkan saling menghargai, tidak boleh saling mencari celah di antara umat beragama. Dan yang ketiga itu ada model-model hanyalah alat untuk membantu kita memahami hubungan antara agama. Jadi model ini dia memberikan kita agar kita saling menghargai antara agama-agama lain. Jadi di sini saya akan memberikan kesimpulan bahwa model-model teologi agama menurut Paul Nitter, seperti yang telah disampaikan tadi pada materi pertama, memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami berbagai
perspektif. Maka dari itu teologis tentang agama-agama non-Kristen juga model-model ini dapat membantu kita untuk berdialog dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang dari berbagai agama. Di sini juga model-model agama seperti yang telah dijelaskan oleh kedua pemateri kita tadi. Ada model-model agama pengertian, hanya satu agama yang benar, seperti yang dijelaskan oleh Kakak Mesak. Model pemenuhan, yang satu menyempurnakan yang banyak, telah disampaikan juga oleh Kakak Mesak. Dan yang kedua dan tiga, model mutualitas, banyak agama tetapi terpanggil untuk berdialog. Dan yang terakhir, model penerimaan, banyak agama yang benar biarlah begitu saja, seperti yang telah dijelaskan oleh Kakak Petrus Jarahuru. Mungkin sekian diskusi kita hari ini untuk materi model-model teologi agama-agama. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan untuk menjelaskan dan memberikan pengertian tentang ini. Untuk materi, terima kasih. Mungkin sekian hari ini. Mungkin itu saja dari saya sebagai moderator. Terima kasih untuk pemateri-pemateri yang sangat baik telah menyampaikan tentang model-model teologi agama-agama. Untuk Kakak Mirianti, terima kasih. Kakak Mesak, terima kasih. Kakak Petrus, terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa lagi di podcast seri berikutnya lagi. Terima kasih. 1, 2, 3, shalom. Dadah.